Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel SMA Negeri 2 Lubuk Pakam. Jangan lupa klik like, subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya. Di sudut sini ini ada logo SMA Negeri 2 Lubuk Pakamnya. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya di sebelah kanan ya. Nah, di sini ini dia. Ini subscribe ya, like, dan silakan di komen di bawah sebelah sini. Baik, saya akan hari ini akan membahas tentang penerimaan peserta didik baru tahun 2020, yang mana di Facebooknya SMA Negeri 2 Lubuk Pakam sudah sering kali banyak yang bertanya ya tentang bagaimana sih PPDB. Kita lihat di sini Facebooknya SMA Negeri 2 Lubuk Pakam. Kita lihat kotak masuk ya, pesannya dari Hafsah. Ini hanya mengucapkan selamat malam. Yuda, ada penerimaan siswa baru. Assalamualaikum Pak, saya ingin bertanya penerimaan peserta didik baru ajaran 2020 kapan ya? Nanti kita akan tinggal tunggu informasi dan saksikan channel ini. Saya akan membahas bagaimana informasi PPDB itu sampai kepada semua pihak yang membutuhkannya. Berikutnya Dian Sembrewel ya. Nah, di sini beberapa kali dia bertanya, ada penerimaan siswa baru. Permisi Bu, apakah sekolah SMA 2 sudah dibuka Bu? Tunggu informasi resmi ya. Ya Bu, terima kasih. Bla bla. Bu, assalamualaikum Bu, saya mau nanya pendaftaran SMA 2 apa sudah buka atau belum Bu? Cara daftarnya gimana Bu? Secara online atau secara manual Bu? Nah, inilah yang akan kita jawab pada video sesi kali ini. Dari Sri Wahyuni sini juga bertanya, assalamualaikum Kak, ada pendaftaran siswa baru. Ada juga dari Nova Lestari Genting Mote, Segini Ismanto, Bastian Hanapi, dan banyak sekali. Jadi untuk itu kita akan membuat sebuah video yang mana video ini berisikan tentang informasi PPDB 2020. Kita saksikan. Sebelumnya pihak provinsi sudah menginformasikan melalui channel YouTube-nya, yaitu di channel YouTube Humas Sumut ya, yaitu tentang PPDB 2020-2021 dan pelajaran daring pada masa COVID-19 pada jenjang SMA, SMK, dan SLB di Sumut ya. Isinya adalah bagaimana kata sambutan Bapak Gubernur Sumatera Utara, Bapak Edi Ramayadi ya, untuk menjelaskan bagaimana situasi pelaksanaan apapun yang terjadi di masa pandemi COVID-19. Tapi kali ini kita akan bahas tentang PPDB. Yuk kita mulai videonya ya. Boleh langsung linknya di sini, boleh saksikan video reaksi ini. Kita mulai. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Pak. Bapak Ibu, saudara-saudara, izinkan kami menguraikan seperti apa penerimaan peserta didik baru tahun 2020. Sebelumnya nama Bapak ini adalah Dr. Andes Saud Aritonang SH Hum, yaitu dia ada kapasitas beliau adalah Sekretaris PBDB Disdiksu 2020, dan sebelumnya di 2019 juga beliau yang menjabat sebagai Sekretaris PBDB dan menginformasikan apa-apa yang perlu dilakukan pada pelaksanaan peserta didik baru. Dan bedanya kali ini adalah kita harus mendengarkannya secara online, pelatihannya juga secara online. Kita lanjut. Di situasi COVID-19 ini. Jadi beda ya. Pada saat ini kita pada situasi yang berbeda, yaitu situasi COVID-19, yang mana kita nggak boleh berkerumun, nggak boleh berkumpul. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Kita simak. Rencananya kita akan selenggarakan di awal Mei. Rencananya diselenggarakan di awal Mei. Tapi ini sampai dengan tanggal 12 Mei 2020 belum ada informasi resmi berkaitan dengan penerimaan siswa baru. Next. Perkirakan mulai pendaftaran di bulan Mei ini pada tanggal 5. Lalu ada
Oke, tanggal 5 ya, dengar ya. Tapi saat ini sudah tanggal 12 bulan 5, tapi pihak sekolah belum menerima bagaimana tata cara PPDB sebenarnya atau surat edaran. Yang berubah selama ini, yang biasanya kita itu mendaftar ke sekolah, para siswa membawa dokumen ke sekolah, tetapi dengan adanya COVID-19 tahun 2020, maka PPDB atau penerimaan peserta didik baru tahun 2020 ini akan kita usahakan dengan aplikasi dengan handphone atau Oke, di sini dijelaskan bahwasanya sangat berbeda dengan PPDB pada tahun 2019, yang mana calon siswa itu datang langsung ke sekolah yang dituju, khususnya di SMA Negeri 2 Lupakam, dengan membawa dokumen kelengkapan seperti formulir pendaftaran, sudah mendapatkan bukti pendaftaran secara online, berkas yang lain seperti akta kelahiran, kartu keluarga dan sebagainya, foto ya sebagai syarat daripada sebuah pendaftaran yaitu siswa baru. Tapi tahun ini tidak dilakukan seperti itu. Siswa tidak perlu lagi datang ke sekolah, tapi akan diusahakan oleh pihak dinas provinsi membuat sebuah aplikasi yang mana bisa digunakan oleh calon peserta didik baru. Oke, next. atau WA. Jadi para siswa nanti akan mendaftar lewat handphone. Oke, kita ulangi lagi sedikit karena ada tadi pakai Mendaftar ke sekolah, para siswa membawa dokumen ke sekolah, tetapi dengan adanya COVID-19 tahun 2020, maka PPDB atau penerimaan peserta didik baru tahun 2020 ini akan kita usahakan dengan aplikasi dengan aplikasi handphone atau WA. handphone Jadi atau para WA. siswa Jadi handphone atau WA. Tapi bagaimana pelaksanaannya atau aplikasinya? Ya, kita simak kembali. siswa nanti akan mendaftar lewat handphone masing-masing dengan aplikasi WA tadi dari rumah masing-masing. Tidak perlu berkunjung ke sekolah. Iya. Jadi siswa direncanakan ya, digarisbawahi direncanakan dengan menggunakan HP-nya masing-masing dengan menggunakan aplikasi WA. Jadi siswa tidak perlu datang ke sekolah yang mereka tuju ya. Calon siswa tidak perlu datang ke tempat yang sekolah yang mereka tuju. Jadi cukup di rumah saja. Ini yang kita akan terapkan. Lalu seperti apa cara mainnya? Kami mau jelaskan, nanti ada beberapa jalur yang kita sebut. Jalur itu diantaranya ada jalur zonasi. Oke, jadi pada part selanjutnya Bapak Saud Aritonang akan menjelaskan tentang jalur apa saja yang akan diterima di masing-masing sekolah yang berbasiskan negeri ya. Oke, ingat ya, ini pendaftaran untuk negeri se-Sumatera Utara. Zonasi berarti siapa yang lebih dekat akan terapkan. Lalu seperti apa cara mainnya? Kami mau jelaskan, nanti ada beberapa jalur yang kita sebut. Jalur itu diantaranya ada jalur zonasi. Oke, jalur zonasi seperti biasa yang diperketahui bahwasanya zonasi ini adalah siswa atau calon siswa yang jaraknya berdekatan dengan sekolah itu sendiri. Jadi itu lebih diutamakan. Tapi ada kuotanya ya, ada presentasinya. Next. Zonasi berarti siapa yang lebih dekat rumahnya ke sekolah, maka itulah yang dimaksud zonasi. Artinya prioritas yang rumahnya lebih dekat ke sekolah. Ada juga selain zonasi. Ingat ya, yang rumahnya dekat dengan sekolah. Tapi jangan salah, walaupun dia dekat dengan rumahnya dengan sekolah, tapi kartu keluarganya beda asalnya, maka
ini sama saja, bukan dengan dekat dengan sekolah, tapi dalam artian bukan rumah yang dekat dengan sekolah, tapi kartu keluarga atau sistem yang mengacu tentang PBDB itu disesuaikan, ya. Seperti yang saya contohkan tadi, walaupun rumahnya dekat dengan sekolah, tapi dokumennya menunjukkan bahwasanya dia bukan penduduk tempat atau dekat dengan sekolah tersebut, atau bahkan lebih jauh, maka tidak bisa dijadikan acuan. Yang dijadikan acuan adalah dokumen, yaitu berupa kartu keluarga. Next. Kalau zonasi tadi itu dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 tahun 2019 itu minimal akan diterima 50%. Oke, jadi untuk zonasi berdasarkan peraturan menteri tadi, yaitu diterima adalah 50%. Berarti kalau semisal ada 10 rombel, kuota maksimal dalam satu rombel itu kelas, ya, satu kelas adalah 36, berarti totalnya adalah 360, maka untuk jalur zonasi itu 180 orang yang akan diterima untuk jalur zonasi. Berarti kuotanya 50%. Next. 50% dari kuota setiap sekolah. Artinya kalau satu sekolah itu menerima 10 rombel, 10 kelas, 10 kali 36 itu 360, maka minimal 180 orang, 180 siswa diterima melalui jalur zonasi. Oke, itu yang saya jelaskan tadi, ya. Saya rasa sudah paham, ya. Yang kedua ada juga jalur namanya afirmasi. Nah, jalur afirmasi kita simak. Afirmasi ini bagi keluarga miskin. Ya, ini bagi keluarga miskin khususnya untuk tahun semalam, ya, tahun yang lalu, tahun 2019 kita menggunakan kartu keluarga sejahtera dengan kartu Indonesia Pintar. Jadi calon siswa yang berasal dari keluarga miskin ini akan diberikan kuota minimal 15%. Ya, kuota minimalnya adalah 15%, ya. Jadi kalau tadi 360 berarti 360 kali 15%. Selain itu, kita juga akan menerima perpindahan tugas orang tua wali, ya. Nah, ini disebut juga dengan jalur mutasi, ya. Jadi perpindahan wali maksudnya adalah apabila dia bekerja di sebuah perusahaan ataupun instansi negara, maka tiba-tiba dia dipindahkan pada saat akan dilaksanakannya penerimaan peserta didik baru, maka itu mendapatkan prioritas. Contoh, selama ini beliau bertugas di Jawa atau Provinsi DKI Jakarta, lalu dia tiba-tiba mendapat penugasan di Sumatera Utara, maka itu bisa menjadikan prioritas yang disebut dengan jalur mutasi atau jalur perpindahan. Perpindahan tugas orang tua atau wali dari daerah luar Sumatera Utara masuk ke Sumatera Utara dan termasuk juga anak guru setempat. Artinya kalau ada anak guru. Oke, anak guru, ya. Selamat kepada anak guru. Setiap tahun itu ditambahkan. Maaf, perlu digarisbawahi juga bahwasanya di sini anak guru adalah anak guru yang bertugas pada sekolah negeri yang ditugaskan di tempatnya. Contoh, karena kita di SMA Negeri 2 Lubukam, maka guru PNS yang mengajar di SMA Negeri 2 Lubukam mendapatkan kuota, ya. Contoh seperti dia punya anak sudah menyelesaikan program studi SMP dan akan masuk kepada sekolah SMA Negeri 2 Lubukam, karena ibunya atau orang tuanya bekerja di SMA Negeri 2 Lubukam sebagai pegawai negeri, maka beliau mendapat kesempatan untuk secara bisa dibilang bahwasanya lebih mudah lah, mendapatkan kuota daripada penerimaan peserta didik baru tahun 2020. Yang
sehari-hari orang tuanya mengajar di sekolah tersebut, katakanlah di SMA Negeri 1 Medan, ada guru yang mengajar dan ada anaknya mau masuk SMA negeri. Nah, ini juga diberikan prioritas, tetapi kuotanya maksimal 5%. Iya, hanya 5% yang diberikan untuk kuota tersebut. Apabila terlalu banyak, lebih dari 5% daripada jumlah kuota yang misal kita sebutkan tadi ada 360, berarti 5%-nya sekitar itu kurang dari 36 ada 18 orang ya. Maka kalau misalnya lebih daripada itu, maka itu akan dilakukan seleksi. Jalur yang lain kita sebut dengan jalur prestasi. Jalur prestasi ini kuota maksimalnya 30%. Jadi luar biasa ya. Oke, tahun ini beruntung sekali kepada yang punya prestasi, itu disediakan kuotanya sebanyak 30% ya untuk prestasi. Oke, kita kalau siswanya tadi katakanlah 12 rombel, kalau 12 rombel itu dalam peraturan pendidikan masing-masing maksimal 36 orang. Jadi kalau di total 12 kali 36, 432 orang diberikan kesempatan melalui jalur prestasi 30% maksimal. Bapak Ibu Saudara, tahun sebelumnya prestasi ini ketika belum ada COVID, masih suasana normal. Nah, ini salah satu cara untuk merekrutnya diadakan testing. Iya. Jadi sebelum COVID untuk jalur prestasi itu dilakukan dengan menggunakan testing. Itu kalau untuk wilayah Lubuk Pakam yang mendapatkan jalur testing adalah SMA Negeri 1 Lubuk Pakam ya. Oke, kita lanjut. Jadi beberapa sekolah yang kita tentukan melalui keputusan Pak Gubernur ini ditetapkan menerima siswa melalui jalur prestasi testing. Umumnya paling banyak sekolah yang ditetapkan tadi, SMA tadi, maksimal 2 rombel, 2 kelas. Kalau dihitung 2 kali 36, 72 siswa. Oke, ini tahun semalam ya. Ada misalnya 2 kelas, dia dapat 31 rombel 36, berarti 72 orang yang diterima untuk jalur prestasi. Mereka harus bersaing di sana. Kali ini tentu tidak bisa testing. Ya, jadi tahun ini karena ada pandemi COVID-19 tidak ada testing ya. Karena dalam memutus mata rantai wabah COVID-19 ini, ya, coronavirus disease atau COVID-19 ini tidak boleh berkerumun, tidak boleh berkumpul. Ya, tidak boleh berkerumun, tidak boleh berkumpul. Itu kuncinya, tidak boleh berkerumun, tidak boleh berkumpul. Ya, tetap melakukan apapun untuk sementara ini secara daring atau secara online. Jadi untuk jalur prestasi tidak ada yang namanya testing untuk tahun ini. Ya. Jadi Dinas Pendidikan juga membuat edaran setelah Pak Gubernur lebih dulu mengumumkan edarannya dilarang berkumpul, dilarang berkerumun, dan siswa tidak boleh datang ke sekolah. Lalu tadi kaitannya dengan Tuh, sudah ada edaran sebelumnya ya bahwasanya tidak boleh berkumpul dari Gubernur Sumatera Utara. Dan pada sampai saat ini ya sekolah sebenarnya tidak ada yang libur ya, tidak ada yang tidak melaksanakan pembelajaran. Semuanya melaksanakan pembelajaran tapi secara daring atau hashtagnya adalah di rumah saja. Bukan berarti libur ya, tapi tetap melaksanakan sebagaimana mestinya, tapi dilakukan secara daring. Daring itu adalah dalam jaringan atau secara online. Dengan prestasi yang tahun sebelumnya adalah di testing, kalau testing tentu mereka akan berkumpul. Tahun ini melalui surat edaran Mendikbud nomor 3 dan surat edaran Menteri Pendidikan Kebudayaan nomor 4, UN sendiri pun dibatalkan.
UN sendiri pun dibatalkan. Jadi bagaimana kita melakukan testing? UN sendiri saja dibatalkan. Jadi untuk PPDB ya tidak boleh. Supaya tidak berkumpul. Maksudnya tidak boleh berkumpul ya, sama seperti halnya UNBK. Oke, itu penjelasan saya. Tidak berkerumun. Lalu apa gantinya? Ini tentu tidak semua siswa bisa mendaftar. Kalau siswa sudah menghitung rata-rata rapot di bawah 70, mulai semester 1 sampai semester 5, maka siswa tidak akan mendaftar. Kalau hitungan kami, biasanya ini sekitar 15% ke 20% dari jumlah siswa. Berapa siswa yang akan ikut mendaftar atau lulus dari SMP? Dalam data kita, mereka total semua. Ada yang kedua juga prestasi. Prestasi non-akademik. Ya. Yang kedua adalah prestasi non-akademik. Kalau tadi prestasi akademik diambil daripada rapot semester 1 sampai semester 5 dengan rata-rata nilai adalah 70 ya. Rata-rata nilai adalah 70. Dan yang jenis prestasi yang kedua adalah prestasi non-akademik. Yang biasanya itu prestasi non-akademik dalam bentuk keterampilan ya, seperti olahraga, seni tari, seni musik, dan banyak sekali ya prestasi non-akademik. Tapi ada syaratnya ya, prestasi non-akademik. Ini non-akademik ini juga kalau tahun lalu ini lumayan banyak. Karena KONI selalu melaksanakan kegiatan olahraga. Oke, kalau untuk olahraga itu legalisasinya adalah dari KONI, Komite Olahraga Nasional Indonesia ya. Cabangnya ada di mana-mana ya, baik di provinsi. Jadi legalisasi daripada pertandingan atau perlombaan yang diadakan prestasi non akademik itu adalah legalisasinya melalui lembaga KONI. Berjenjang. Nah, berjenjang juga ya. Nah, itu dikatakan kita review sedikit ya di sini. Kedua juga prestasi. Prestasi non-akademik. Non-akademik. Ini non-akademik ini juga kalau tahun lalu ini lumayan banyak. Karena KONI selalu melaksanakan kegiatan olahraga berjenjang. Artinya dimulai dari tingkat kabupaten kota, provinsi, bahkan juara-juaranya dikirim ke tingkat nasional, bahkan internasional. Tetapi tahun ini barangkali banyak penundaan. Begitupun tetap kita tampung prestasi non-akademik. Ya, karena beberapa bulan terakhir ini karena masa pandemi kemungkinan ada prestasi yang nyangkut sehingga tidak banyak yang bisa dilakukan. Banyak siswa-siswa berprestasi yang akan melakukan kegiatan itu. Contoh seperti PON ya. Yang juga salah seorang guru SMA Negeri 2 Lubukakam, Bapak Perianto, SPD, itu menjadi salah satu peserta dalam cabang olahraga pencak silat. Jadi hal-hal seperti itu mungkin ada yang juniornya itu pada tingkat SMP ya, itu untuk beberapa bulan tidak bisa melakukan kegiatan perlombaan karena ada pandemi. Bagaimana caranya? Yang memiliki sertifikat juara 1, 2, 3, dia berhak mendaftar sebagai calon peserta didik baru melalui jalur prestasi non-akademik. Oke, yang mendapatkan juara 1 itu syaratnya bahwasanya untuk prestasi akademik ditunjukkan dengan juara ya, ditunjukkan dengan juara, bukan hanya kepesertaan. Kalau kepesertaan tidak ada nilainya dan tidak berlaku. Tapi kalau untuk juara, baik juara 1, juara 2 ataupun juara 3. Untuk harapan bagaimana? Itu nggak dihitung. Jadi mau dia tingkat kabupaten atau tingkat provinsi sampai dengan tingkat nasional atau internasional itu ada hitungannya masing-masing dan punya nilai atau kredit atau penilaian masing-masing daripada sebuah sertifikat. Baik tingkat kabupaten tadi yang saya sebutkan, provinsi, nasional dan internasional. Nah, ini juga prioritas. Artinya
kuota 30% tadi berhak diisi melalui jalur prestasi. Oke, kuotanya 30%, diingatkan lagi bahwasanya 30% diisi dari jalur prestasi, dari kuota suatu sekolah. Ya, coba dihitung nanti misalnya 360 kuotanya, berarti 30% dari 360 itulah jatah daripada jalur prestasi, baik prestasi akademik maupun prestasi non akademik. Karena COVID-19 tahun 2020 ternyata tidak banyak. Lalu bagaimana? Walaupun diberikan kuota 30%, tetapi ternyata tidak memenuhi, hanya 10% aja, sisa kuota dilimpahkan atau dialihkan ke jalur zonasi. Oke, jadi tanya begini, kalau misalnya nggak banyak tuh, tidak memenuhi 30%, bagaimana? Nah, semua sisa daripada kuota-kuota tersebut, ya baik dari tadi afirmasi, mutasi, maupun anak guru, lalu di sini disebutkan prestasi akademik non akademik, apabila kesempatan-kesempatan tersebut tidak memenuhi kuota yang telah ditetapkan atau berlebih kuotanya, maka kembali ke jalur zonasi. Yang tadinya 50% jalur donasi, maka sisa daripada kuota setiap jalur tersebut akan pindah ke jalur zonasi. Jadi kuota jalur zonasi akan mendapatkan penambahan kuota. Jadi bukan berarti dimaksimalkan dalam suatu jalur, ya setiap jalur itu harus 30%, harus 5%, harus 15%, tidak. Tetapi sisa daripada kuota yang ada akan kembali ke jalur zonasi. Tetap kalau misalnya 360 yang dibutuhkan pada sebuah sekolah negeri, maka 360 itu harus memenuhi, bukan harus memenuhi kuota, tetapi apabila melebihi daripada kuotanya, pendaftar melebihi kuota, semisal 361 saja, 361, maka yang diseleksi adalah satu orang tidak lolos, tetap 360 yang lolos, seperti itu. Zonasi ini artinya jalur yang diseleksi melalui kedekatan rumah dengan sekolah. Jadi prioritas rumahnya yang lebih dekat, dia lebih prioritas masuk ke SMA negeri tersebut. Oke, itu tadi yang dijelaskan bahwasanya zonasi tadi, saya ulangi bahwasanya yang dekat dengan rumahnya, dekat dengan sekolah. Rumah dalam artian di sini adalah berhubungan dengan dokumentasi. Dokumentasi dalam bentuk kartu keluarga. Ingat ya, karena sistem yang dibangun di sini adalah berdasarkan kartu keluarga dan akan bekerja sama dengan Dukcapil, ya. Dan datanya itu sangat akurat sekali, baik dari segi nama, di mana dia lahir, tempat lahir, siapa nama orang tuanya, titik koordinat yang dipakai di sini dalam mappingnya adalah itu sangat akurat sekali. Jadi tidak bisa dilakukan pemalsuan dokumen. Nah, kita lihat juga di pembuatan dokumen daripada kartu keluarganya tersebut atau SMK negeri tersebut. Nah, bagaimana mengukurnya? Kita lihat dari kartu keluarga. Ya, itu disebutkan bahwasanya kita lihat dari kartu keluarga. Kalau tahun lalu kita link dengan Dukcapil, ternyata aplikasi di Dukcapil itu sangat akurat. Ketika diketik nomor induk kependudukan, maka identitas yang bersangkutan siswa itu langsung keluar, siapa nama orang tua, lalu di mana tinggalnya, itu sangat akurat. Nah, tahun ini kita coba juga link nanti dengan Dukcapil, artinya untuk menetapkan keakuratan data KK tersebut melalui NIK, nomor induk kependudukan. Nah, jadi ya, menurut nomor induk kependudukan. Jadi sangat akurat sekali, itu sudah dijelaskan oleh Pak Saud Aritonang SHM Home. Inilah yang kita persiapkan nanti melalui peraturan gubernur dan petunjuk teknis oleh Kepala Dinas Pendidikan, dan kita lihat ada pembagian tugas di dalam.
Di pasal 30 Permendikbud 44 dikatakan kepala sekolah dengan rapat dewan guru menetapkan siswa. Jadi sudah ditetapkan di sana bahwasanya ada di coba kita ulangi di sini. Nah inilah yang kita persiapkan nanti melalui peraturan gubernur dan petunjuk teknis Pergub dan teknis Kepala Dinas Pendidikan, dan kita lihat ada pembagian tugas di dalam. ya, ada pembagian tugas di dalamnya. Di pasal 30 Permendikbud 44 Ya. Pasal 30 Permendikbud nomor 44 akan disebutkan bahwasanya kepala sekolah bersama dengan pendidik, ya, kita dengarkan. dikatakan kepala sekolah dengan rapat dewan guru Ya, rapat dewan guru ya. menetapkan siswa. Lalu Jadi kepala sekolah dengan menetapkan siswa, ya, rapat dewan guru ya, kepala sekolah dengan rapat dewan guru akan menetapkan siswa. bagaimana hubungannya dengan seleksi tadi? Di dalam seleksi ini tim PPDB namanya, tim Ya, masih ada tim PPDB di sini. Tim PPDB namanya akan melakukan seleksi. atau panitia penerimaan peserta didik baru Oke, panitia penerimaan peserta didik baru ya. akan menyeleksi berdasarkan data. Akan menyeleksi berdasarkan data. Nah, data apa itu yang dimaksud? Kita simak. Data rapot tadi, Rapot 1 sampai 5, dan yang satu lagi semester 1 sampai 5 ya. Data rapot semester 1 sampai 5. data prestasi akademik dan non-akademik. Lalu mereka, tim ini nanti akan mengindeks. Nah, tim yang dibentuk akan mengindeks dari rapot semester 1 sampai semester 5, lalu data prestasi akademik dan non-akademik, data itu akan dirembukkan melalui rapat dewan guru. Begitu ya, mengindeks. Tentu siapa yang lebih tinggi diindeks dari tertinggi sampai sesuai dengan kuota. Sekarang Oh maaf, bukan rapat dewan guru tapi melalui tim PBDB atau panitia PBDB akan merumuskan siapa nilai tertinggi sampai ke yang terendah dari calon siswa yang mendaftar. kuota sedang kita terima dari setiap sekolah. Ya, itu akan sudah mulai diterima kuota-kuota yang didata dari setiap sekolah negeri yang ada di Sumatera Utara. Itu akan direkap dan disahkan oleh Dinas Pendidikan. SMA dan SMK negeri berapa daya tampungnya berdasarkan Daya tampungnya ya, SMA dan SMK negeri. Kalau daya tampungnya 10 rombel berarti 360. 360 ini sesuai dengan persentase masing-masing. Nah, ini akan diindeks. Tentu siapa yang lebih tinggi, dialah yang pertama lebih berhak untuk masuk ke sekolah tersebut. Nah, Tetap ya, dari hasil penilaian tim PPDB tetap yang diambil adalah nilai tertinggi terlebih dahulu, karena itu yang paling berhak untuk diterima di sebuah sekolah negeri. setelah ini semua diseleksi melalui prosedur yang tadi, maka kepala dinas akan mengeluarkan pengumuman. Bunyi Tetap pengeluaran pengumuman dilakukan oleh dinas provinsi. Ya, pengumuman PPDB itu dilakukan Dinas Provinsi Sumatera Utara. inilah hasil seleksi yang berhak masuk ke SMA negeri dan SMK negeri. Dan setelah ini diumumkan melalui surat keputusan kepala dinas, diserahkan ini ke sekolah. Lalu apa tugas sekolah sesuai dengan pasal 30? Nah, setelah ada pengumuman dari pihak provinsi, semua dokumen, semua pengumuman atau pemeringkatan itu akan diserahkan kepada pihak sekolah terkait, ya.
Contoh, ketika sudah selesai pendaftaran, sudah diseleksi oleh Dinas Provinsi Sumatera Utara, data-data, indeks prestasi, pemeringkatan, PBDB, siapa yang berhak menjadi siswa SMA Negeri 2 Lubukakam akan diserahkan ke SMA Negeri 2 Lubukakam. Permendikbud 44 tahun 2019, kepala sekolah melalui rapat Dewan Guru, berarti diundang semua Dewan Guru, menetapkan siswa. Oke, kembali lagi setelah itu, setelah diterimanya berkas atau penerimaan tadi, hasil pengumuman, maka akan dilakukan rapat Dewan Guru kembali untuk menentukan jurusannya. Kebetulan di SMA Negeri 2 Lubukakam itu terdiri dari 2 jurusan. Yang pertama adalah MIPA, Matematika IPA, dan yang kedua adalah IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial, ya, IPS. Siswanya. Apa yang ditetapkan? Di antaranya, siswa tadi lebih tepat jurusan IPA atau IPS atau bahasa. Lalu ada beberapa sekolah yang mengundang profesional lah ya. Oke, bisa juga dilakukan selain daripada dapat Dewan Guru, bisa juga dilakukan dengan mengundang profesional. Nah, mengundang profesional untuk menentukan jurusan daripada siswa tadi, ya, yaitu seperti lembaga psikologi, ya, untuk menentukan IQ si anak dan layak di mana dia, baik jurusan MIPA ataupun IPS. Mereka yang menentukan. Yang penentuannya sebenarnya dari siswa itu sendiri, ya, melalui ujian atau tes, ya, dan pihak psikologi tadi, yang lembaga profesional tadi yang melihat dan menilai daripada hasil yang dikerjakan oleh para siswa dan nantinya akan ditentukan berhak di mana dia, MIPA ataupun IPS. Misalnya seperti psikolog, mereka wawancarai siswa tadi, lalu diambil keputusan. Nah, ini yang lebih tepat menjadi IPA, menjadi IPS, atau menjadi bahasa. Sampai sekarang kalau di SMA itu ada tiga jenis ya. Nah, kalau di SMK itu ada puluhan kompetensi keahlian namanya. Ya, lebih banyak di SMK ya. Kalau di SMA cuma 3 sepertinya. Dan di Sumatera Utara mungkin sekitar 36, ada diantaranya otomotif, diantaranya kecantikan, ya, tata boga. Nah, ini semua punya alat untuk mengukur, untuk penempatan. Lalu ini siapa yang mengerjakan? Ini dikerjakan oleh sekolah tentunya. Nah, saudara-saudara, dalam COVID-19 ini saya ingin menguatkan kembali dilarang berkumpul dan dilarang berkerumun. Iya. Jadi tetap dihimbau bahwasanya dilarang berkumpul, dilarang berkerumun, ya. Nah, bagaimana teknisnya atau tata caranya nanti akan dijelaskan segala mungkin, ya. Nah, sekarang masalahnya kita bahas tadi yang balik bahwasanya panitia PPDB itu penyeleksiannya atau pendaftarannya dilakukan di sekolah atau di pusat. Kita belum tahu pasti ya bagaimana teknisnya, siapa yang menyeleksi, siapa yang membuat hasilnya, belum ada informasi yang lengkap tentang masalah teknis pelaksanaan PPDB ini. Tapi sudah dijelaskan ya tadi, jalur-jalur sudah dijelaskan, tata cara pendaftaran sudah dijelaskan, syarat-syarat sudah dijelaskan, ya. Tinggal bagaimana nanti surat yang nanti beredar di setiap sekolah negeri yang memerintahkan untuk melaksanakan PPDB. Nanti akan kita lanjutkan di next video. Artinya tidak akan kita undang calon peserta didik ini untuk datang ke sekolah. Iya, tidak diundang ya. Tidak ada yang diundang ke sekolah untuk melakukan pendaftaran. Ya. Lalu bagaimana? Kami akan usahakan aplikasinya calon siswa mendaftar dari rumah masing-masing melalui WhatsApp.
Iya, itu dia. Diusahakan membuat sebuah aplikasi melalui WhatsApp ya untuk melakukan pendaftaran. Ya, itu baru rencana ya, baru rencana. Bagaimana tata caranya nanti akan saya jelaskan di next video ya. Kalau untuk saat ini kita belum tahu persis bagaimana caranya, belum ada edarannya, belum ada pelatihannya dari pihak provinsi. Nanti akan kita sosialisasikan. Lalu WA. Jadi setelah didaftar, di-scan dengan ditandatangani surat pernyataan tadi, kita akan proses. Lalu setelah diumumkan oleh kepala ya, tadi ada kata scan di sana, kita ulangi. Next. Dalam COVID-19 ini saya ingin menguatkan kembali, artinya tidak akan kita undang calon peserta didik ini untuk datang ke sekolah. Kami akan usahakan aplikasinya calon siswa mendaftar dari rumah masing-masing melalui WhatsApp, melalui WA. Jadi setelah didaftar, di-scan dengan ditandatangani surat pernyataan. Oke, berarti di-scan, ada yang di-scan sana di dokumen. Scan itu adalah melampirkan dokumen hard copy menjadi soft copy ya. Ingat bahwasanya scan itu adalah melampirkan dokumen hard copy yang akan dirubah menjadi soft copy. Yang mana yang dikirim? Soft copy-nya ya, soft copy-nya. Bagaimana caranya? Bisa scan dengan menggunakan printer 3-in-1 ya, seperti merek-merek yang sekarang beredar, itu bisa dilakukan scan, atau dengan menggunakan foto ya. Tapi memfotonya itu saya rasa dengan menggunakan handphone dengan resolusi yang baik, dengan jepretan yang baik juga ya, tidak boleh miring-miring. Jadi harus betul-betul fokus ke tengah dokumen ya, sehingga dokumen full yang ini bisa masuk ya. Bisa juga dengan seperti itu. Kalau tidak ada atau mau yang asli scan adalah ya tetap dengan menggunakan mesin scanner atau menggunakan printer 3-in-1. Baik dia bisa printer ya, bisa melakukan scanner, bisa melakukan fotokopi. Tadi kita akan proses, lalu setelah diumumkan oleh kepala dinas, maka diserahkan ke kepala sekolah untuk penetapan. Ya, jadi di dinas dulu ya. Di dinas mana itu? Dinas Provinsi Sumatera Utara. Setelah dari sana diumumkan, maka itu akan diserahkan kembali ke kepala sekolah atau sekolah yang sesuai dengan kuotanya masing-masing. Itulah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, mulai dari Permendikbud, Pergub, petunjuk teknis, sampai dengan nanti aturan-aturan tambahan lainnya. Inilah yang akan kita kerjakan. Ya, jadi itu dia. Jadi semua sudah diatur, baik Kemendikbud, ada Pergub, ada Juknis, atau peraturan tambahannya itu. Nah, peraturan tambahannya ini kita belum tahu ya, bagaimana pelaksanaannya, sistemnya bagaimana, belum tahu sama sekali. Jadi kita tunggu informasi resminya dan akan saya tayangkan di next video. Penerimaan peserta didik baru, dan kita tidak berhenti. Sampai sekarang sekolah tidak libur. Sekolah tidak libur. Sekolah tidak libur. Belajar lewat daring atau online. Daring ya. Seperti sampai ini, juga ke YouTube boleh juga. PDB yang rencananya bulan depan, juga kita laksanakan proses seperti layaknya tahun-tahun sebelumnya. Bedanya tidak berkumpul, tetapi melalui aplikasi atau online. Demikian yang bisa kami sampaikan. Harapan kami kepada semua stakeholder, khususnya pendidikan, kita bisa bekerja sama sesuai dengan aturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan. Apa itu aturannya? Permendikbud 44 2019, Permendikbud 44 tahun nomor 2019, dan surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020. Demikian, terima kasih. Selamat bekerja, berjuang. Lalu saya ingin mengajak saudara-saudara dengan penuh semangat, kita dengan tekad bersama, yuk semangat kita lawan COVID-19. Lawan COVID-19. Bersama kita bisa. Bersama kita bisa.
Oke, semangat Pak. Oke, baik. Itulah tadi video bagaimana petunjuk pelaksanaan PBDB. Yang perlu diingat di sini adalah bagaimana tata caranya nanti akan saya jelaskan di next video. Lalu syarat-syaratnya tadi, jalur-jalurnya apa saja sudah dijelaskan secara gamblang di sana. Boleh diputar lagi ya, di review lagi kembali untuk melihat kalau kurang jelas ya dari video ini. Boleh diputar lagi atau boleh kunjungi link daripada YouTube-nya Humas Sumut ya. YouTube-nya Humas Sumut yaitu PPDB 2020-2021 dan pelajaran daring pada masa Covid-19 pada jenjang SMA sederajat yang dipublikasikan tanggal 24 April 2020. Nah, untuk sekarang ini belum ada himbauan lagi tentang bagaimana pelaksanaan PPDB atau apakah sudah ada pendaftarannya, kapan dilakukan pendaftaran, itu belum ada sama sekali ya, itu belum ada sama sekali. Jadi cuman ini dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton sampai habis video ini ya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan kita bahas tadi melalui videonya Humas Sumut melalui seksi sekretaris Dr. Andes Saud Aritonang, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menjelaskan apa saja yang perlu calon siswa ketahui. Oke, kalau ada pertanyaan boleh dibuat di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, klik like dan share video ini sehingga channel kita akan semangat lagi untuk membuat sebuah konten-konten yang bermanfaat. Oke, see you. Ciao.